Jokowi bangsat! Kamu yang bangsat, kamu binatang, kamu semua baku locokam dalam mobil situ. Manusia-manusia munafik, tidak tahu berterima kasih. Pengacau bangsa itu kamu sudah. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD itu kan, mengawal bersama lah. Gitu. Ijazah Pak Jokowi palsu. Itu ini dari di UGM kita menemukan skripsi palsu, di Solo kita menemukan ijazah palsu. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. Nah kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya, seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. Dibilangnya pula Pak Jokowi itu seorang pengecut, nggak punya harga diri. Kayak gitu seorang pengacara. Awak tengok dia mukanya muka kinlap. Justru mukanya awak tengok pengecut. Taunya main rame, main keroyok orang itu ke Pak Jokowi. Dan serang, memfitnah. Inilah rakyat Indonesia paling susah diurus Pak. Paling susah diurus. Awal Covid tahun lalu digelontorkan dana 700 triliun. Orang bilang mana vaksin, mana vaksin. Teriak semua orang mana vaksin, mana vaksin. Sudah ada vaksin, teriak lagi netizen. Ini tidak asli, ini palsu. Sudah dibuktikan BP POM palsu asli. Dia bilang lagi halal dong. Mana ini pasti haram. Dibuktikan sama MUI halal. Dia bilang Jokowi dulu disuntik dong. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang nggak masuk jarumnya. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia Pak. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, dia bilang itu vitamin C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rizal Fadilah ya. Salah satu gerombolan pembenci Pak Jokowi yang tiba-tiba saja nongol dan meminta bantuan DPR. Aduh, kelihatan sekali ya, dia tidak hanya cemas ya, tetapi tidak hanya cemas dan panik ya setelah dilaporkan Jokowi ke polisi, tetapi juga dia kejang-kejang. Makanya jangan sok-sokan ya, mentang-mentang suara cempreng ya kan, sok-sokan fitnah Jokowi, seolah-olah Jokowi nggak akan melawan. Begitu dilaporkan oleh Jokowi, paniknya kagak ketulungan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi bangsat! Kamu yang bangsat, kamu binatang, kamu semua baku locokam dalam mobil situ. Manusia-manusia munafik, tidak tahu berterima kasih. Pengacau bangsa itu kamu sudah. Kamu tuh sudah seperti binatang betul kamu. Pak Jokowi, misalnya ini, nanti kalau Indonesia sudah bubar, kau datang tinggal di Papua sini. Jangan kau tinggal dengan manusia-manusia munafik begitu. Itu manusia-manusia rakus, tidak tahu berterima kasih. Di mana ada orang pasti ada keributan, kekacauan. Dasar hama, pantas sudah hama. Iya, menurut saya teman-teman ya, sebelum kita menengok videonya Rizal Fadilah ya. Rizal Fadilah atau siapa ya? Lupa saya namanya ya, pokoknya itulah ya. Barusan kita melihat atau menyaksikan gerombolan yang sama yang menuduh ijazahnya Jokowi palsu, menghina Jokowi dengan mengatakan Jokowi Bang Ensat gitu ya. Menurut saya bukan hanya mereka, ini orang juga harus dipidanakan. Pak Jokowi jangan diam saja. Lanjut. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD
itu kan mengawal bersama lah. Itu ijazah Pak Jokowi palsu. Itu ini dari jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu. Di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan terus teman-teman semua TPUA bahwa ini terus berlanjut itu sampai pada pembuktian. Analisis penuh oleh dua ahli kita, ahli digital forensik Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon, Aduh, gayamu ngalak ngomong ya, kan? Padahal kita semua tahu ini ya, dilaporkan kamu ke kan UGM gitu. nggak menemukan ijazah, kamu ke Solo nggak menemukan ijazah, kau katakan di UGM ijazahnya palsu, skripsinya palsu, ke Solo ijazahnya palsu, kau nggak ngelihat ini orang patut dicurigai mengalami gangguan psikologi ya, minimal seperti itu kalau tidak mau dikatakan mengalami gangguan kejiwaan. Aduh, tapi dari suaramu yang gemetaran kelihatan lah ya, jangan-jangan kau kepecirit di celana. Hahaha. Lanjut. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya. Jangan cabut. Nah kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya. Jangan cabut. Yang mengkonfirmasi Jokowi itu satu pengecut, kedua tidak punya harga diri. Betul lah, si Bagudung Tanunya itu aku tengok. Dibilangnya pula Pak Jokowi itu seorang pengecut, nggak punya harga diri. Kayak gitu seorang pengacara. Awak tengok dia mukanya muka kenlap. Justru mukanya awak tengok pengecut. Taunya main rame, main keroyok orang itu ke Pak Jokowi, menserang, memfitnah. Kau bilang pula Pak Jokowi pengecut. Hanya Pak Jokowi yang presiden yang berani untuk membangun Papua, ya, untuk mensejahterakan rakyat warga Papua. Ada nggak presiden-presiden kemarin ke Papua? Tidak ada. Hanya Pak Jokowi yang bisa memajukan Papua. Kau nggak, yang butanya mata kau itu, yang bodohnya kau seorang pengacara. Kau bilang pula Pak Jokowi nggak ada harga dirinya. Pak Jokowi gitu-gitu sudah jadi gubernur, wali kota, dan presiden 2 periode. Otak kau yang nggak ada, tahu kau? Udah kayak kenlap nyok tengok. Kalau pengacara yang kayak gembel. Biasanya tengok pengacara, wah gayanya mantap, keren, harus perlinte, gayanya maco. Lah kau kayak kenlap kok tengok pun. Gak ada harga dirimu ku tengok kayak gitu kau pengacara. Nampak kali kau pengacara gak laku. Kayak kenlap. Cuma kau lah pengacara kayak gembel. Wah, si longor ini satu ini kok ngomong asal asbun. Pengacara dalilnya kau tuh. Geram kali kalau aku dekat rumahmu udah kugonikan kau. Kok asal bunyi aja muncul kau itu. Kau bilang pula Pak rakyat meminta supaya Pak Jokowi menunjukkan jasa aslinya, gitu. Tidak semua rakyat itu hanya sekelompok klien, sekelompok sakit hati. Si Rosuryo, si Maling Panci, si Resmon, Dr. Tipo, sama si Aki-Aki itu. Sekelompok itu kelompok Abah Anis yang capresnya kalah. Tahu kau? Jadi yang sosok ikut nimbrung kau. Jijiknya aku nengok si pokle ayam ini. Pingku poklek juga manusia satu ini. Gak ada, aku aja sebagai rakyat Indonesia aja gak mau tahu masalah jasa Pak Jokowi. Dan kelihatan hasil kerja Pak Jokowi selama ini sudah mensejahterakan rakyat Indonesia, sudah membangun jalan tol di mana-mana, ya. Kau Tompel. Ya, saya mau mengomentari tompel yang bagian depan tadi teman-teman ya, yang menggunakan jas warna coklat ya kan. Nah, sebelum saya mengomentari pernyataannya, saya mau mengomentari jasnya nih, bukannya menghina. Pel, kau setiap muncul ya kan, jasmu warna coklat semua gitu loh. Atau jangan-jangan kau cuma punya satu
jas saja. Aduh pel ya kan, udah hidup ya kan, pas-pasan ya kan. Kau sok-sokan menyerang presiden ya, mantan presiden, mencaci, memaki, aduh. Dan jangan kau kira Jokowi akan mundur pel ya, Jokowi nggak bakal mundur, paham? Ya lanjut. Pak Jokowi bisa dipastikan akan kalah. Insya Allah, God willing. Amin ketek. Saat ini kok nganti kowe ngomong-ngomong ngono, mbok pastikno amin Pak Jokowi kalah. Nah, saat ini Pak Jokowi mati menang, iso membuktikan ijazah palsu. Pertama wong sing tak goleki kowe, tak tungkak cangkemmu, tak uyohi cangkemmu. Iling-iling omonganku ya. Saya nggak mengerti teman-teman ya, kenapa golongan para pembenci Jokowi ya, dalam tanda kutip itu adalah orang-orang yang memang suka menjual agama dan kepercayaan. Itu sebetulnya ya, logikanya itu sering terbalik ya, kalau tidak mau dikatakan selalu terbalik ya, atau bisa juga dikatakan bodoh kronis lah, alias dungu. Coba bayangin barusan ya, Mbah Sengkuni ini pernah menjadi pejabat gitu loh, ketua MPR. Mosok seperti ini gitu loh, analisisnya bahwa Jokowi pasti akan kalah. Aduh, akhirnya apa oleh netizen, "Congormu rene, congormu rene." Waduh itu kasar sekali loh teman-teman ya. Tapi ya gimana lagi gitu loh. Mbahnya macam kayak gitu sih ya. Lanjut. Jadi sebenarnya Jokowi sudah dengan gampang akan mengalahkan Roy Suryo CS. Karena Roy Suryo CS ini hanya dia bernarasi ibarat panci kosong dipukul-pukul, suaranya nyaring tapi di dalamnya kosong. Secara hukum, saya ngomong secara hukum dulu ya. Jadi laporan Pak Jokowi saya yakini ini akan berjalan dengan mulus. Karena alat buktinya sudah sangat valid. Ada bukti surat, dia akan tunjukkan ijazahnya. Ada bukti mungkin dia akan KRS, KHS, atau apapun yang bersifat surat. Belum lagi nanti bukti elektronik, mungkin ada foto juga, ada macam-macam juga yang kemudian bisa dibuktikan. Tambah saksi, teman-temannya kuliah, atau siapa lagi yang lain, tambah UGM yang mengeluarkan surat. Maka dalam posisi itu, saya yakin hari ini Pak Roy Suryo tidurnya tidak nyaman. Pak Rismon juga tidak nyaman, Dr. Tifa juga tidak nyaman. Karena tuduhannya nggak main-main. Sementara di pihak Roy Suryo CS, dia tidak memegang alat bukti langsung. Dan dia mencoba mencomot, ada si A yang nge-share, ada si B yang cerita begini, si C yang... Nah, A, B, dan C ini bukanlah orang yang bisa memvalidasi keaslian ijazah Jokowi. Nah, dalam posisi itu, maka Roy Suryo hanya menggunakan alat bukti saksi yang sifatnya testimonium de auditu. Nah, dengerin tuh ya para pembenci Pak Jokowi ya kan. Saya yakin ya para pembenci Pak Jokowi, aktor-aktor intelektualnya itu sebetulnya paham apa yang sedang mereka hadapi, bahwa ketika Pak Jokowi itu membawa fitnahan ini ke ranah hukum, maka bisa dipastikan mereka semua akan nyungsep ndelosor-ndelosornya ya. Seperti yang disampaikan oleh mantan politisi Demokrat barusan ya. Lupa saya namanya. Made Pasek atau siapa begitu ya. Yang jelas ini orang Bali dan memang latar belakangnya adalah hukum gitu ya. Intinya adalah Pak Jokowi pasti menang dalam perkara ini. Jadi siap-siap saja kalian yang sampai saat ini masih sok tegar, sok benar ya kan. Ya, sebentar lagi kalian akan mendapatkan rompi oren ya, jangan khawatir. Lanjut. Inilah rakyat Indonesia paling susah diurus, Pak. Paling susah diurus. Awal COVID tahun lalu digelontorkan dana 700 triliun. Orang bilang mana vaksin, mana vaksin. Teriak semua orang mana vaksin, mana vaksin. Sudah ada vaksin, teriak lagi netizen. Ini tidak asli, ini palsu. Sudah dibuktikan BP POM palsu asli, dia bilang lagi halal dong. Mana ini pasti haram. Dibuktikan sama MUI halal, dia bilang Jokowi dulu disuntik dong. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang nggak masuk jarumnya. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia, Pak. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, dibilang itu vitamin C. Stres, Pak, jadi pejabat. Maka dibutuhkan apa? Sabar.
Nah, ini ya yang disampaikan oleh Ustadz barusan ya, Ustadznya lupa saya, padahal saya ya sangat ngefan lah dengan Ustadz ini, ya kan? Apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, ya kan? Tausiah yang disampaikan oleh Ustadz barusan ini sama persis, ya kan? Dengan sikap dan sifat yang dipertontonkan oleh para sudrun, badrun, dan drun-drun yang lain yang suka menjual ya kepercayaan bersembunyi di balik simbol-simbol agama tertentu ya. Ya tahulah siapa yang saya maksud gitu kan. Nah, jadi tahu sendirilah. Itu sebetulnya masuk kategori ciri-ciri orang Bani Israel. Saya curiga loh. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi di Indonesia ini jangan-jangan gitu loh. Itu tidak berasal dari Arab gitu loh. Tetapi kalau ditarik garis lurus ke atas itu mereka berasal dari keturunan Bani Israel. Hahaha. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang salah satu rombongan pembenci Jokowi yang menyebut Jokowi Bang Ensat gitu ya. Aduh ya mungkin itu efek ya, sakit hati karena teman-temannya saat ini sudah pada dilaporkan ke polisi terkait fitnahan ijazah palsu. Jadi dia merasa sakit hati. Dan menurut saya Pak Jokowi jangan hanya melaporkan si Panci, si Krismon ya, Dokter Mangkrak, kemudian Mbah Egy, kemudian Korlap Kawin Kontrak, kemudian Rizal Fadila ya, Aki-Aki Suara Cempreng, kemudian Mbah Sengkuni. Saya juga berharap laporkan orang-orang yang suka menghina seperti yang kita lihat bareng-bareng di depan tadi ya. Biar mereka juga kejang-kejang gitu loh, biar mereka itu tahu rasa ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.